Cici mau tanya sama adik-adik semuanya. Adik-adik punya nggak sahabat terbaik? Pasti punya dong. Contohnya Tuhan Yesus yang selalu ada buat kita. Di saat kita sedang sedih, sedang marah, sedang senang sekalipun, Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Betul itu Ceping. Tuhan Yesus selalu ada untuk kita dimanapun dan bagaimanapun keadaan kita. Karena dia adalah satu-satunya sahabat terbaik kita. Yuk adik-adik, masih dengan tetap semangat, kita angkat pujian Jesus is my best friend. Sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, yuk kita siapkan hati kita. Kita siapkan juga Alkitab kita. Tahu nggak kenapa adik-adik? Karena Alkitab adalah buku terindah yang Tuhan berikan untuk kita semua. Jadi mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman-Mu.
Tuhan Yesus menolong kami, dengan kuasa-Mu kami mengerti, kami memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini Lose bersyukur karena masih bisa lagi berjumpa dengan adik-adik di rumah. Lose percaya adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, sekarang mari kita buka Alkitab kita yang akan Lose jelaskan dalam cerita kita pada siang ini yang terdapat dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-21. Matius 21 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-21. Lose bacakan ya. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke sana. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja hanya dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ia ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan mendapatkannya. Diberkatilah kita yang membaca dan yang merenungkan firman ini dalam hidup kita hari lepas hari. Kata firman Tuhan, adik-adik yang Lose kasihi, yang Tuhan Yesus cintai, kita bersyukur karena dengan firman Tuhan ini kembali kita akan belajar bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan Tuhan juga berkuasa atas hidup manusia. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus ia baru saja mengadakan pelayanan dari kota ke kota, dan ketika ia akan keluar dari Betania, di tengah jalan ia melihat ada pohon ara. Wah, pohon ara ini lebat daunnya, rimbun daunnya. Dan Tuhan Yesus merasa lapar. Wah, adik-adik mungkin berpikir, kenapa Tuhan kok lapar ya? Iya, kenapa Tuhan lapar? Karena Tuhan itu, Tuhan Yesus yang kita sembah 100% manusia, 100% Allah. Karena ia 100% manusia, maka ia juga butuh makan. Ia lapar, ia haus seperti Lose dan adik-adik. Bisa lapar, bisa haus. Tuhan Yesus juga lapar, ia haus, dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh tidur dan beristirahat dan lain-lain. Nah, waktu itu Yesus lapar. Dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus melihat pohon ara. Yesus mendekati pohon itu dan ia berharap pohon ara itu ada buahnya. Tetapi waktu Tuhan Yesus melihat pohon ara itu, ternyata pohon ara itu tidak berbuah. Wah,
Pohon ara ini, dia ini tingginya 5-6 meter. Dan panjang dahannya itu 5-9 meter. Berarti kalau orang berteduh di pohon itu, wah sejuk. Bukan hanya itu, karena Tuhan tahu pohon itu rimbun dan pasti ada buahnya. Tuhan Yesus mendekatinya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mendapatkan buah pohon ara itu. Dan apa yang terjadi? Dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, mulai saat ini, mulai hari ini, tidak ada seorang pun yang makan buahmu ini, yang makan hasil dari pohon ara ini. Dan seketika itu, pohon itu mati sampai ke akar-akarnya dan tidak bertumbuh lagi. Bahkan dikatakan murid-muridnya merasa heran. Adik-adik yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, apa yang kita mau belajar dari pohon ara ini? Mengapa Tuhan mengutuk pohon ara ini? Karena pohon ara ini tidak menghasilkan buah. Apa yang Tuhan mau bagi adik-adik, bagi Losa, bagi adik-adik semua? Tuhan mau kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang dilihat orang, kita rajin ke gereja, tetapi juga Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang benar-benar orang Kristen sejati, yang menghasilkan buah, yang menghasilkan, yang enak dilihat, yang enak dirasakan. Tuhan mau kita menghasilkan buah yang baik. Yaitu apa? Buah yang baik yang bagaimana? Yaitu kita mendengarkan setiap firman Tuhan. Kita mendengarkan semua perintah Tuhan. Kita melakukannya di dalam hidup kita. Kita mendengarkan apa kata mama papa kita di rumah. Kita mendengarkan apa kata koko cece kita di rumah, atau apa yang dikatakan orang-orang di sekitar kita yang menghasilkan buah yang baik. Kita harus menjadi contoh. Kita harus meneladani Kristus dalam hidup kita. Kita berbuah, kita mengasihi semua orang, kita mencintai semua orang, kita suka menolong, kita peduli, dan kita mau melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Inilah buah yang Tuhan Yesus mau bagi adik-adik dan bagi kita semua orang percaya. Kita tidak boleh hanya menjadi orang Kristen biasa-biasa saja, karena itu Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita harus menjadi orang yang berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Apakah adik-adik mau jadi seperti pohon ara ini? Tidak mau? Tidak mau. Losa juga tidak mau. Dan Losa percaya adik-adik tidak mau. Atau adik-adik mau angkat tangan? Tidak ada yang angkat tangannya. Iya, kita tidak boleh mau sama seperti pohon ara ini yang tidak menghasilkan buah. Sekalipun kita lihat, wow, pohonnya bagus dan rimbun, tapi tidak menghasilkan buah. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengutuknya dan tidak berbuah dan tidak menghasilkan lagi, bahkan mati sampai ke akar-akarnya. Tuhan mau kita hidup berbuah, dan Tuhan mau kita menjadi berkat bagi sesama kita. Biarlah firman Tuhan hari ini akan menjadi kekuatan bagi adik-adik. Kita semua boleh belajar dari pohon ara yang Tuhan kutuk ini. Kita belajar supaya kita mau diberkati Tuhan. Kita mau jadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang baik, anak-anak yang setia, anak-anak yang tekun, anak-anak yang rajin, anak-anak yang mau melakukan kebaikan dan kebaikan kepada orang lain. Itulah buah yang Tuhan mau kita kerjakan. Berbuat baik, rajin menolong, dan rajin mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
untuk firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada saat ini. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang menjadi kesukaan Tuhan, yang mau menjadi teladan bagi banyak orang. Kami mau meneladani Tuhan yang begitu mengasihi banyak orang, yang peduli kepada orang banyak. Kami juga mau Tuhan, kami menghasilkan buah, kami mau berbuat yang baik, kami mau memuliakan Tuhan, kami mau menyenangkan Tuhan, kami mau mendengarkan orang tua kami mau mendengarkan apa kata orang yang baik, dan kami mau melakukannya di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ajar kami selalu untuk berbuah dan berbuah dalam hidup ini. Karena kami tahu bahwa ketika kami berbuah dan berbuah, Tuhan Yesus sungguh mengasihi kami, dan Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Lose. Sekarang kita akan masuk kepada ayat hafalan. Dengarkan baik-baik ya. Masih ada Alkitabnya? Silakan buka Alkitabnya, yaitu Matius 3 ayat yang ke-8. Matius 3 ayat yang ke-8. Sudah dibuka? Iya, kita akan baca sama-sama ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ingat baik-baik, ketika adik-adik sudah menghafalnya, silakan adik-adik membacakannya, dan adik-adik kembali mengirimkannya kepada los-losanya ya. Memperdengarkan ayat hafalan ini kepada los-losanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Nah adik-adik, ada aktivitas untuk kelas tengah dan kelas besar. Losa sudah siapkan, tinggal adik-adik itu buat seperti ini. Ada Losa sudah siapkan kertas, dan Losa sudah potong juga bentuknya seperti pohon. Losa sudah tempel seperti ini di belakang. Kemudian Losa tempel buah-buah ya kecil, dan ayat hafalan taruh di tengah ini. Nanti untuk kelas kecil ya, kelas balita batita, itu nanti akan mewarnai gambar. Nanti Losa kirimkan ke rumah adik-adik masing-masing. Ya, itu saja aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Losa Ati yang sudah memberitakan firman Tuhan. Cik Elsa, dulu kebiasaan buruk apa sih yang paling sering kita lakukan? Kalau dulu sih Cici nakal sekali, suka sekali mengejek teman. Tapi semenjak kenal Tuhan Yesus, perubahan apa sih yang kita rasain? Sejak kenal Tuhan Yesus, pasti ada perubahan baik di kehidupan Cici. Karena ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Dia. Ayo adik-adik, dengan penuh semangat kita bangkit berdiri, kita angkat pujian sejak kenal Yesus.
mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini Tuhan boleh memberkati kami, kembali kami boleh beribadah sekolah minggu di hadapan Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami, kiranya memperkenankan hati Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan terus menuntun menyertai kami, sehingga kami senantiasa kuat, sehat dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.